Oke, kembali lagi di Degos Channel bersama saya. Kalau kemarin saya punya Mbak Ayu Puspa, senior di kampus guys. Sekarang saya punya senior kampus guys, sekaligus dosen kampus Untiksa, Mbak Sonia Viscayanti. Apa kabar Mbak Son? Halo, kabar baik banget. Gimana? Oke. Di kampus ngajar apa Mbak Sonia sekarang? Masih ada mata kuliah drama? Iya, tapi semester ini Mbak Sonia nggak ngajar karena lagi studi lanjut. Lagi studi lanjut sekarang. Oke, S3-nya ya? Iya. Ya, oke. Berarti sebelumnya pegang literature, creative writing, sama drama gitu ya? Iya. Sebelumnya megang mata kuliah poetry. Ya, betul. Ya, itu semua yang berhubungan dengan seni ya, sastra, literature, poetry, prose, creative writing, drama. Nah, itu yang nanti kita akan bahas di sini ya. Kita akan belajar banyak itu semua ya tentang passion itu. Passion in literature and art. Gitu. Tapi semua agak putus-putus sih, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama langsung ya. Saya mulai dengan nama anak-anaknya deh maksudnya. Ada putik padi sama kayu hujan. Itu alasan sama maknanya apa itu? Kenapa kasih nama kayak gitu? Biar unik atau gimana? Biar beda aja atau gimana? Ya, jadi kalau menurut saya dan suami, nama itu adalah filosofi ya. Nama itu tidak sekedar nama itu harus memiliki makna yang mendalam. Jadi kalau putik padi itu artinya benih kehidupan dan kedamaian, kesejahteraan gitu ya. Kalau putik padi, putih itu kan benih ya. Kemudian padi itu lambang kemakmuran gitu. Kemudian kalau kayu hujan dia dimaknai sebagai kayu, sebagai penopang kehidupan. Karena dia laki-laki dan dia juga harus kuat, kayu itu kuat sebagai fondasi. Kemudian hujan itu memberi kesejukan. Dari air yang mengaliri bumi, mengaliri tanah. Itu. Jadi dia konsepnya laki-laki yang kuat dan memberikan kesejukan. Nah, gitu. Beginilah kalau punya orang tua yang suka sastra ya. Itu semua Iya, betul. Oke dah, luar biasa nama-nama anak-anaknya. Nas, berikutnya saya kan lihat ini aktif menulis puisi, menulis cerita, buku, bahkan mensutradarai kan. Dan sebagian ini penglihatan saya sih, saya kurang tahu detailnya. Penglihatan saya yang saya tahu karya-karyanya itu lebih banyak mengangkat masalah wanita ya. Boleh saya sebutin deh satu-satu judul-judulnya ini. Ada Perempuan Tanpa Suara, terus ada Perempuan Tanpa Nama, terus 11 Ibu, 11 Kisah, 11 Panggung, Kemerdekaan Perempuan Tanpa Nama. Perempuan Tanpa Nama ya. Iya, terus ada Kemerdekaan Perempuan, Nyata Apa Tanya, Nyata dan Tanya, itu kan itu kayak ada masalah di sana. Kenapa Mbak? Apa yang Mbak lihat? Apa yang ingin Mbak sampaikan sebenarnya? Sebenarnya kenapa menulis perempuan? Karena saya adalah perempuan tentunya ya. Persoalan-persoalan perempuan itu juga saya sangat dalami karena saya menyadari bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lebih kompleks daripada laki-laki gitu ya. Dan cara kita menghadapi persoalan juga kompleks. Jadi ide-ide kita sebagai perempuan itu saya merasa harus menyalurkan ide-ide kreatif itu dalam bentuk tulisan, karena kalau kita menulis itu kan sebenarnya menulis untuk monumen bahwa kita pernah ada gitu. Jadi monumen yang meninggalkan jejak. Kalau kita tidak menulis maka tidak akan ada jejak kita pernah hidup gitu kan. Karena manusia ini adalah makhluk spesial, apalagi perempuan. Perempuan itu kompleks banget, apalagi menjadi ibu. Jadi saya tulis isu-isu perempuan yang belum pernah mungkin
dipikirkan atau belum pernah dilakukan oleh yang lain gitu. Jadi saya mencoba sih menggali dari segi subjektif saya sebagai perempuan gitu. Jadi suara perempuan itu layak didengar, tidak hanya karena dia spesial, tapi karena dia memang memiliki pemikiran yang unik, ya seperti itu. Oke. Kayak misalnya Negeri Perempuan itu kan, Negeri Perempuan itu menggugat sebuah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Ya, kemudian Negeri Perempuan ini juga menggugat status quo yang mengedepankan maskulinitas dan patriarki gitu. Itu digugat di Negeri Perempuan. Ya di masing-masing karya itu selalu ada dan kita harus mulai address itu dan menerima bahwa ini adalah sebuah cara untuk kita sebuah cara untuk kita mampu mendokumentasikan pikiran gitu. Ya, saya mendokumentasikan pikiran aja sih kalau di dunia kreatif itu, karena kalau tidak terdokumentasikan takut lewat. Karena setiap jenjang kehidupan itu akan berlalu ya Ngurah. Jadi kalau kita nggak catat, tidak hati-hati mencatat, tidak kita bukukan, maka hidup ini berlalu begitu aja. Jadi harus rajin mencatat gitu. Oke. Nah, menurut Mbak Sonia, keterlibatan perempuan dalam berkesenian saat ini gimana? Bagus sekali ya, saat ini perempuan itu sudah benar-benar banyak sekali mendapat peluang dan juga banyak mendapat panggung. Kalau secara umum sih sudah bagus sekali gitu. Tapi kan mungkin ada juga perempuan yang belum juga berani berekspresi. Itu mungkin ada di beberapa tempat. Dan saya ingin berkontribusi di dalam hal mengajak yang belum bersuara untuk bersuara. Jadi saya ada gerakan yang perempuan Mahima itu Smart Women Have Voice and Choice. Ya, Smart Women Have Choice itu untuk untuk mengajak perempuan itu ayo hargai diri dengan lebih optimal, kemudian gali potensi diri dan juga mulai memperbaiki apa yang di masa lalu takut untuk diperbaiki gitu. Misalnya belajar terus ya, salah satunya adalah belajar dan membaca memang, atau kemudian menggali potensi diri yang lain, misalnya melukis atau produktif lah gitu. Kita semua punya masalah, tapi kalau menurut saya masalah itu harus dikelola dengan kreatif gitu. Saya juga sering sedih, saya juga sering marah, saya juga sering gelisah, tapi kalau saya memilih produktif itu ya jadinya buku gitu, bukan tidak larut bukan ya. Stres. Ya, bukan stres yang berujung depresi, bukan stres yang berujung bunuh diri kayak gitu. Karena kan banyak ya buat yang mungkin tidak punya teman atau takut berteman, takut membuka diri dan menyalahkan diri sendiri itu banyak. Jadi menurut saya itu cukuplah gitu. Emosi negatif itu penting tetapi tidak untuk berlarut-larut ya. Jadi hanya untuk penyeimbang lah sedikit ya, kita manusia yang namanya ya ada sedih, ada bahagia, itu selalu ada, tapi menurut saya itu harus di channel atau disalurkan menjadi positif gitu. Saya aja marah-marah lah akhirnya mungkin karya yang lebih bergairah gitu. Jangan marah-marah terus banting HP, itu destruktif gitu kan. Atau marah-marah jatuhnya pukul anak gitu, aduh nggak boleh. Jadi harus lebih di manage gitu aja sih. Dan kalau kita berkarya sebagai perempuan, otomatis perempuan lain itu akan termotivasi ya. Gitu. Saya sukanya kalau ada masalah salurkan ke hal yang positif, jangan sampai depresi ya. Itu poinnya tadi ya. Jadi berkarya lari. Sebenarnya, iya. Saya lanjut ya Ngurah. Sebenarnya waktu kemarin ada seorang ibu yang depresi sampai membunuh anaknya dan kemudian dia bunuh diri, tapi tidak jadi gitu, tidak jadi mati gitu. Tapi anaknya 3 mati. Ya, kasus yang seorang guru itu, seorang perempuan, seorang ibu yang iya, itu kan mengejutkan sekali.
di Gianyar itu. Hmm. Nah, itu mengendasari saya membuat teater 11 ibu 11 kisah, 11 panggung 11 kisah. Jadi bagi saya ibu-ibu yang punya banyak persoalan baik domestik, sosial maupun yang lain gitu, itu harus berani keluar dari masalah itu atau mengatasi masalah itu. Masalah itu akan ada, tapi cara kita menghadapinya aja yang beda-beda. Gitu kan, cara penyikapan kita, dan saya ingin melalui teater, melalui seni sebenarnya itu semua tersalurkan gitu. Kalau saya misalnya melihat orang marah-marah terus kemudian curhat di sosial media atau seperti itu, saya rasa itu kurang produktif gitu. Sosial media dipakai curhat itu kurang produktif. Tapi kalau bisa dibuat paling juga kalau kita curhat di sosial media, buka aib kita sendiri, paling ngomongnya mudah-mudahan ini aja nggak ada follow up yang real lah. Dan lagi pula sosial media kan belantara yang tidak kita, itu belantara yang sangat tidak kita kenal gitu. Jadi siapa yang di sosial media juga kita nggak tahu, terus kemudian nanti ada komen negatif kita langsung tersinggung gitu, padahal kita nggak kenal, we have no idea who is speaking gitu kan. Jadi buat sahabat Degus ini perhatikan, jangan umbar aib di sosial media. Lebih baik berkarya di sana ya. Ini kayak bikin YouTube misalnya. Iya betul ya, kalau YouTube itu masih produktif itu. Makanya saya mau di sini ngomong. Thank you waktunya yang sangat mepet sekali. Oke. Lanjut Mbak. Nah, sekarang di masa pandemi ini Mbak, apa sih konsep berkesenian yang paling tepat menurut Mbak Sonia? Kita sempat, kita ada teman-teman seniman, kita tetap berkarya, karya kita lewat virtual. Jadi kita bikin salah satunya program mendongeng dari rumah yang online di Facebook itu. Itu sangat diterima dengan baik oleh masyarakat, sampai 100 pendongeng loh. Kita mulai bulan April sampai bulan Juli. Jadi itu benar-benar menurut saya antusiasme yang sangat bagus sekali. Selain itu kita juga membuat video-video klip teater. Kita bikin teater pementasan virtual lah. Ininya kayu itu saya nonton. Ya, jadi pentas-pentas kecil kayu, terus sama putih kita bikin YouTube. Artinya kita tetap berproduksi secara kreatif supaya tetap waras gitu. Ya, kewarasan itu sangat penting tadi ada bedah buku tentang filosofi teras namanya, filosofi Stoa, yang juga sangat penting. Di masa pandemi ini kan banyak perang informasi, hoax, fake news, kemudian berbagai hal yang chaos, membuat kita chaos secara psikologis gitu. Tapi kalau kita paham pada filosofi Stoa namanya, Stoa itu berasal kata stoik. Stoik itu state of being natural. State of being natural, not too angry, not too happy, not too bad, not too good. Jadi kita punya filter. Kalau ada sesuatu guncangan itu kita tetap stay cool istilahnya, stay cool. Don't be too reactive gitu. Nah, saya merasa filsafat sangat menolong ya, dan juga literasi sangat menolong. Jadi kalau kita marah, baca puisi itu hilang semua. Kalau kita marah, mendongeng itu hilang. Jadi artinya literasi itu membuka pikiran kita untuk lebih logis dan lebih terarah gitu. Logis dan terstruktur. Tidak destruktif lah pada intinya gitu. Sebab kalau kita destruktif, yang rugi sebenarnya sel-sel kita, kesehatan kita. Setiap kita marah tuh yang kita hancurkan bukan orang lain kalau kita marah. Yang hancur tuh ya diri sendiri. Kalau saya makanya jangan marah. Kalau misalnya marah ya bentar, tapi ingat satu hal, kalau kamu marah, you are hurting yourself ya. You can't hurt anyone else but yourself. Kalau kamu marah, jadi itu benar-benar
dikelola. Nah, kesenian dalam hal ini tuh gunanya mengelola emosi. Sebab emosi itu kan juga harus dikelola ya, tidak hanya uang dikelola. Kalau uang dikelola itu ya. Sebenarnya yang membuat kita the way we are itu mental. Ya, jadi kalau mental kita kuat seperti yang dikatakan oleh filsafat Stoik gitu ya. Filsafat itu seperti ini, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Cie gitu. Why do we do what we do? Ini udah dalam ini. Ini harus kredit. Ini aku dapat webinar jadinya. Webinar gratis. Ya, ini webinar filsafat ya. Iya, tapi ini penting. Jadi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan mengapa kita tidak melakukan apa yang tidak kita lakukan? Itu harus punya jawaban dulu. Kalau kita melakukan yang kita lakukan hanya untuk faktor eksternal, maka internal kita tidak bahagia. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita lakukan itu dari internal dan kita mendapat kepuasan secara internal, nah itu baru seni hidup. Karena eksternalnya juga bisa dapat, internalnya juga dapat, gitu maksudnya ya Mbak. Ya, bisa. Tapi kalau kita melayani eksternal saja, internal nggak dapet gitu. Jadi pinter-pinter ini. Kalau misalnya Degus, kenapa saya mau ngobrol di sini ya? Karena saya tahu Ngurah juga. Ngurah kan saya tahu orangnya kreatif gitu kan, kreatif. Jadi kamu internal dapet, eksternal dapet. Makanya ya kan? Malah saya membesar loh. Ya, saya mendukung ini. Pokoknya saya suka yang kreatif pokoknya. Thank you Mbak Sonia, thank you. Keren, lanjutkan ini, bagus banget. Tapi why do we do what we do? Ya? Iya itu. Oke. Ada satu filsuf. Saya cerita lagi satu. Ada seorang raja yang menjadi filsuf. Dia itu adalah raja yang memenangkan peperangan. Nah, setelah dia memenangkan peperangan, dia berpikir, apakah apa yang dilakukannya benar? Gitu. Apakah apa yang dia lakukan itu benar setelah melakukan perang itu dan dia menang gitu. Dengan korban berjatuhan loh ya. Kalau kita adalah orang yang tidak memiliki mental yang kuat, maka kita akan cepat putus asa. Ini sia-sia semua. Tapi ada dua konsep yang seperti yang saya bilang tadi. Why do we do what we do? And ya itu. Jadi sebagai raja ya dia memang harus melakukan itu. Kalau tidak ya dia yang diserang. Gitu. Dia yang diserang dan rakyatnya harus menghadapi kekalahan dan kematian. Jadi why do we do what we do itu adalah filsafat yang sangat penting. Seni juga begitu. Jangan dikira seni itu tidak ada visi. Saya melakukan seni semua ada tujuannya. Mantap. Jadi menulis ada tujuannya, membuat gerakan juga ada tujuannya. Tidak pernah ada saya melakukan sesuatu tanpa tujuan. Karena kalau tidak ada tujuan itu maka useless gitu. Useless. Iya, benar. Terus filsafat banget ya. saya merasa menjadi anak semester 8. Lagi. Maksudnya apa itu komunitas menghina maksudnya?